Ali Khamenei. AS dan sekutunya telah melancarkan serangan besar-besaran untuk melumpuhkan kekuatan Teheran. Dalam pernyataannya, Presiden Donald Trump mengeklaim perang ini bisa berlangsung seminggu atau lebih. Namun kekhawatiran besar terus menghantui Gedung Putih. Apakah Amerika akan kehabisan peluru sebelum misinya selesai? Mari kita ulas bagaimana Washington berpacu dengan waktu sebelum amunisi mereka habis total dalam video berikut. Sejak serangan awal dimulai pada Sabtu pagi 28 Februari 2026 oleh Israel, sekutu AS, Pentagon telah membombardir berbagai target militer strategis. Wall Street Journal melaporkan, menyerang lebih dulu untuk melemahkan kemampuan Iran membalas menjadi alasan dua sahabat itu melakukan serangan dini ke Teheran. Dalam unggahan Truth Social miliknya, Trump mengeklaim serangan tanpa henti akan mewujudkan perdamaian di seluruh Timur Tengah, bahkan dunia. Namun strategi ini rupanya memakan biaya yang sangat besar dalam bentuk amunisi. Pentagon memiliki istilah rahasia yang disebut kedalaman magazin, yakni jumlah persediaan rudal pencegat yang mereka miliki. Meski angka pastinya dirahasiakan, para analis memperingatkan bahwa konflik berulang di Timur Tengah telah menguras kedalaman magazin hingga ke titik kritis. Kelly Grisio dari Stimson Center menyebutkan, tantangan terbesar AS adalah menggunakan sumber daya jauh lebih cepat daripada kemampuan industri untuk menggantinya. Kekhawatiran itu juga didorong oleh keadaan di lapangan. Balasan Iran ternyata lebih kacau daripada perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Terlebih tewasnya Khamenei mendorong mereka untuk mengerahkan lebih banyak drone, meski konflik kemungkinan berakhir lebih cepat setelah kematian pemimpin tertinggi Republik Islam itu. Serangan balasan Teheran atas aksi AS dan Israel perlahan menguras amunisi Pentagon. Pertama, sistem anti-rudal THAAD yang dikirim ke Israel dan Yordania untuk menangkal rudal balistik. Kekhawatiran Pentagon adalah mempertahankan persediaan pencegat yang cukup, karena dalam kondisi ini, pencegat juga sangat dibutuhkan di Korea Selatan dan Guam untuk mencegah ancaman Korea Utara dan China. Selain THAAD, Pentagon juga berupaya keras menambah rudal Patriot untuk ancaman terbang rendah dan SM-3 untuk pencegatan di atmosfer. Bukan hanya pertahanan, senjata ofensif seperti rudal jelajah Tomahawk juga ditembakkan dengan kecepatan luar biasa. Sejak operasi Rock Rider melawan Houthi hingga operasi di Nigeria saat Natal, pemerintahan Trump telah membakar ribuan amunisi presisi jarak jauh yang seharusnya menjadi cadangan jika terjadi konflik besar di masa depan. Meski demikian, salah satu hal yang akan meringankan pasokan amunisi ofensif AS adalah keterlibatan militer Israel. Namun, kekhawatiran justru timbul di Tel Aviv karena pasokan amunisinya yang kekurangan pencegat, pertahanan, artillery, dan rudal balistik. Memasuki hari kedua, Minggu 1 Maret, intensitas perang meningkat drastis. Militer Israel menyatakan serangan besar di hari pertama telah menghancurkan pertahanan udara di Iran Barat dan Tengah sehingga membuka jalan menuju Teheran. Dari sinilah banyak pertanyaan bermunculan, di titik mana sajakah Pentagon telah menyerang daratan Teheran? Peta konflik yang dirilis BBC menunjukkan keputusan Pentagon bukan sekedar serangan perbatasan, melainkan upaya sistematis untuk melumpuhkan pusat saraf Iran. Laporan satelit mengonfirmasi ledakan besar setidaknya terjadi di 5 kota utama Iran, yakni Isfahan, Karaj, Kermanshah, Qom, hingga Tabriz Sahat. Namun, citra satelit dari BBC Verify mengonfirmasi
Kerusakan signifikan pada leadership house berada di distrik Pasteur Teheran, kawasan pusat pemerintahan tempat berdirinya Istana Kepresidenan dan kantor Dewan Keamanan Nasional. Disinilah laporan intelijen menyebut serangan udara presisi berhasil mengenai sasaran, diluncurkan dari berbagai arah dan menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Serangan juga menghantam lingkungan Narmak, tempat tinggal mantan Presiden Mahmud Ahmadinejad, serta area sekitar Kementerian Intelijen. Tidak berhenti di ibu kota, di wilayah utara, jet tempur Iran dihancurkan di Tabriz. Sementara di wilayah selatan, Trump mengeklaim pasukan AS telah menenggelamkan 9 kapal Angkatan Laut Iran dan menghancurkan markas mereka. Lokasi militer di Kermanshah, Qom, Isfahan, Karaj hingga pangkalan IRGC di Kamiaran juga dilaporkan membara akibat bombardir bom seberat 2.000 pon dari pesawat pengebom siluman B-2. Dalam aksi ini, Angkatan Udara Israel mengerahkan hampir 200 jet tempur. Sorti tempur terbesar dalam sejarah mereka menyasar 500 titik militer di wilayah barat dan tengah Iran. Sementara itu, militer Amerika Serikat menggunakan kombinasi mematikan. Rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal perang Peluk, peluncur HIMARS dari pangkalan darat, hingga penggunaan perdana drone sekali pakai dari Task Force Scorpion Strike. Selain peta serangan AS, BBC melaporkan zona merah yang menjadi target serangan balasan Teheran. Iran tak tinggal diam. Mereka segera meluncurkan rudal balistik ke arah pangkalan-pangkalan yang menampung pasukan AS di kawasan Teluk. Di Bahrain, armada kelima Angkatan Laut AS menjadi target utama. Pusat layanan hingga bandara juga rusak akibat serangan drone. Bandara Internasional Dubai di Uni Emirat Arab juga menjadi sasaran serangan yang turut menewaskan korban jiwa sipil. Sementara di Kuwait dan Qatar, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait diserang, namun sebagian besar berhasil dijegat. Bahkan Oman yang selama ini menjadi mediator, kini terseret setelah pelabuhan komersial Dum dihantam 2 drone Iran. Terbaru, pasukan yang didukung Iran di Irak telah menyerang pangkalan AS di Irbil dengan drone dan roket. Fakta ini adalah perlombaan geografi yang berbahaya. Washington mencoba menghancurkan infrastruktur peluncur rudal Teheran sebelum Iran mampu menjangkau pangkalan-pangkalan AS yang kini statusnya menjadi sangat rentan. Di tengah krisis amunisi, setiap jengkal tanah di Timur Tengah kini berada dalam jangkauan radar tempur. Trump kini dipenuhi dilema menghancurkan ancaman Iran sepenuhnya atau menjaga sisa amunisi untuk ancaman yang lebih besar di masa depan. Garis depan perang tercipta, membentang dari Teheran hingga ke pesisir Teluk Arab. Sementara waktu terus berjalan, apakah AS akan menyerang Iran sampai tuntas? Pantau perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.